Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. 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 Berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kami mengucapkan shalom selamat hari Minggu buat Bapak Ibu yang dimanapun kau berada, di rumah-rumah atau dimanapun. Saya percaya kita berada dalam penyertaan Tuhan senantiasa, amin. Boleh berikan lagi tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Pada malam hari ini kita siapkan hati kita buat Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Engkau Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami, melawat kami di mana tempat kami berada. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami mau membuka hati kami. Kami mau datang pada Tuhan, Allah yang tak pernah diam dan Allah yang tak pernah mengecewakan. Biarlah di dalam kesesakan ini ya Bapa, kami akan terima kelegaan daripada-Mu. Kami mau berharap terus hanya bagi-Mu, Yesus. Jamalah kami dengan cara-Mu Tuhan yang ajaib. Kuatkan dan bangkitkan kami yang lemah. Sebab Engkau Tuhan yang berkenan kepada umat-Nya dan mengetahui orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya. Kami mau berpegang teguh dalam firman-Mu. Sebab firman-Mu Tuhan itulah kebenaran. Itulah yang akan kami pegang teguh dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hati-Mu ada bagi kami di tempat ini. Perkenan-Mu dilimpahkan. Dan kami boleh melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan pada malam hari ini kami mau siapkan hidup kami, hati kami hanya bagi Tuhan dan hanya untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Oh Yesus.
Silakan duduk Bapak Ibu. Kita masih dalam hadirat Tuhan. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sama-sama kita akan pujian ini Bapak Ibu. Katakan, lebih dari yang telah ku minta,
Sebab Engkau Tuhan yang sungguh baik. Nama-Mu indah ya Tuhan. Kami cinta Kau selalu. Kami anak yang mengasihi Engkau. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, nama-Mu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku memuji-Mu, ku
kami bersuka cita karena Engkau. Biar pada malam hari ini Tuhan kami mau lebih lagi dan lebih lagi di dalam Engkau. Bersuka cita, bersorak-sorak hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap untuk puji Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Boleh lebih dahsyat lagi Bapak Ibu, lebih lagi. Katakan haleluya. Siap Tuhan kita dahsyat, amin. Tuhan kita luar biasa, haleluya.
bersuka cita lebih lagi, boleh berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Lebih dahsyat lagi. Bersuka-cita karena Tuhan kita baik. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita siapkan hati kita pada malam hari ini. Kita masuk dalam hadirat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kekudusan seluruh surga sujud menyembahmu, ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan seluruh surga sujud menyembahmu.
Biarlah surga dan bumi boleh bersatu di tempat ini, dan kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan bagi kami. Biarlah setiap kami yang datang pada malam hari ini Tuhan, kami yang melihat live streaming ini ya Aba ya Bapa, kami boleh berjumpa dengan Engkau. Oh biarlah setiap kami pada malam hari ini Tuhan boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Oh pakai setiap kami Tuhan menjadi senjata kebenaran-Mu ya Aba ya Bapa. Di tengah-tengah bangsa yang bengkok hatinya ini, biarlah setiap kami Tuhan pakai sebagai senjata kebenaran-Mu untuk menyatakan kemuliaan-Mu atas hidup kami, atas kota kami, dan bahkan atas negeri kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau yang bisa memampukan kami. Sungguh hanyalah karena kekudusan-Mu kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Nyatakan diri-Mu kepada kami pada malam hari ini. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Kami mau membuka hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Kami mengakui kedaulatan Tuhan ada di tempat ini. Otoritas Tuhan ada di tempat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu hanyalah seorang debu tanah yang tidak ada apa-apanya. Hamba-Mu mohon kepada-Mu Tuhan. Engkaulah yang berfirman bagi kami melalui mulut bibir hamba-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu menjadi senjata kebenaran-Mu ya Aba ya Bapa. Biarlah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, kami boleh berubah. Kami boleh mengalami satu perubahan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan penyertaan Tuhan. Kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bungkus tempat ini dengan kuat kuasa darah-Mu. Dan kami tahu Tuhan tidak ada oknum yang tidak senang, yaitu si jahat, yang mencoba mengalihkan pikiran kami, yang mencoba mencuri sukacita kami. Dalam nama Yesus kami berkata, kami usir, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya menyapa kita sekali lagi. Shalom. Shalom. Shalom buat kita yang di rumah-rumah. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Haleluya, puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita pada malam hari ini sesuai dengan tuntunan di gereja kita pada bulan ini, yaitu menjadi senjata kebenaran Tuhan. Kita perlu tahu dulu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membuka kebenaran daripada firman Tuhan, ada banyak orang Kristen beribadah, tetapi sedikit sekali yang mengetahui apa esensi daripada ibadah itu sendiri. Sering orang hanya ikut-ikutan untuk beribadah. Orang Kristen sekarang hanya memenuhi target mereka, memenuhi kuota, yaitu memenuhi rutinitas agamawi mereka. Tetapi kebanyakan orang Kristen, Bapak Ibu Saudara, tidak mengerti apa itu esensi daripada ibadah itu sendiri. Saya perlu kasih tahu kepada kita pada malam hari ini, baik kita yang ada di tempat ini maupun yang sedang melihat live streaming ini, esensi daripada ibadah itu yaitu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mungkin bagi segelintir orang itu hal biasa, itu hal yang gampang. Tetapi saya berkata kepada ibu saudara, untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan tidaklah semudah untuk membalikan telapak tangan. Tanpa kekuatan
Jadi kita harus tahu, kita harus sadar bahwa di waktu kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita harus menguduskan diri kita. Kita harus menguduskan segala pikiran kita. Kita menjauhkan segala pikiran kita dari segala yang jahat. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita pada malam hari ini untuk membuka Yesaya 6. Ya, Yesaya pasal 6 tadi siang sudah dibagikan oleh Ibu Pendeta Rita dan saya pribadi diberkati. Saya bacakan kepada kita semua Yesaya 6 pasal 1, demikian firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Yesaya adalah anak daripada seorang Nabi Amos. Ada di dalam, kita boleh melihatnya di dalam Yesaya pasal 2 ayat 1, tetapi saya tidak berbicara tentang itu. Dan Yesaya ini dia menjadi nabi di dalam kota Yerusalem, Bapak Ibu Saudara. Sejarah Alkitab mencatat dan memperkirakan bahwa Yesaya ini ada di tahun 740 sebelum Masehi. Yesaya hidup di masa zaman, yaitu di zaman Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Tetapi pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita belajar tentang bagaimana Yesaya mendapat panggilan daripada Tuhan. Kita perlu tahu Bapak Ibu Saudara, dan ini diawali dengan kata dalam tahun matinya Uzia. Dalam tahun matinya Raja Uzia, Yesaya dipanggil dan Yesaya melihat Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kita tahu di dalam pemerintahan Raja Uzia, bangsa Israel bersandar kepada kekuatan Raja Uzia. Kita boleh melihat di dalam 2 Tawarikh 26, gak usah kita buka. Mereka diberkati secara finansial dan kekuasaan mereka diperluas Bapak Ibu Saudara. Tetapi mereka lupa bahwa Tuhanlah yang membuat Raja Uzia berhasil. Makanya di waktu dia mati, dikatakan di ayat pertama ini, Tuhan menampakkan diri kepada Nabi Yesaya. Artinya Tuhan mau menyatakan kepada saya dan saudara bahwa bukan raja yang berkuasa. Bukan karena keberhasilan kekuatannya Raja Uzia berhasil dalam memimpin bangsa Israel pada saat itu. Tetapi Alkitab menyatakan dengan jelas kepada kita semua yang ada di tempat ini, yang sedang menonton ini, bahwa Tuhanlah yang membuat segalanya berhasil. Artinya Tuhan yang bertata di atas segalanya. Amin. Baik di atas kerajaan surga maupun di dunia ini. Sampai dikatakan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Artinya kita bisa yakin dan percaya bahwa bukan karena kekuatan Raja Uzia dia boleh berhasil di dalam kepemimpinan sebagai raja. Walaupun pada akhirnya Raja Uzia berubah setia kepada Tuhan. Saya mulai dari dan pelan-pelan masuk Bapak Ibu Saudara. Tadi saya berkata esensi ibadah adalah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sebelum berjumpa dengan Tuhan, tentu kita mengadakan satu pertanyaan. Sebelum Yesaya bertemu dengan Tuhan, maka apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Tadi saya berkata bahwa mengikuti ibadah itu tidak gampang, mengikuti Tuhan itu tidak gampang. Sebelum berjumpa dengan Tuhan, kita harus menyadari dan kita harus mengakui Bapak Ibu Saudara, yaitu yang pertama, sebelum kita berjumpa dengan Tuhan, sebelum saya dan saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita harus yang pertama kita lakukan, yaitu mengakui kedaulatan Tuhan. Artinya Yesus dan Tuhanlah yang berkuasa baik di surga maupun di
Artinya Tuhan itulah yang punya otoritas kepada kehidupan kita. Jikalau kita boleh menyadari akan hal ini, maka kita boleh menyadari pula kita ini siapa di hadapan Tuhan. Saya ini siapa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, siapa di hadapan Tuhan? Bukankah Tuhan itu yang mempunyai kedaulatan penuh? Bukankah Tuhan itu yang mempunyai otoritas sepenuhnya atas hidup kita? Amin. Tetapi kebanyakan orang tidak percaya. Tetapi kebanyakan orang tidak mau tahu. Dia ingin berjumpa dengan Tuhan, tetapi orang tidak mau mengakui kedaulatan Tuhan dan otoritas Tuhan. Ini adalah hal yang harus kita perbaiki sebagai orang percaya pada Bapa di surga. Amin ya. Amin. Haleluya. Kita tahu bersama Saulus waktu dia bertemu dengan Tuhan, yaitu di dalam perjalanannya di Damsyik. Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara, dia mengalami kebutaan selama 3 hari. Waktu dia menuju Damsyik dan Tuhan bertemu dengan dia dan dia bertemu dengan Tuhan. Dan di waktu itulah Saulus yang berubah nanti namanya yaitu Paulus bertemu dengan Tuhan. Di waktu Paulus bertemu dengan Tuhan, maka kehidupan seorang Paulus diubah, yaitu dari seorang pembunuh. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, seorang Paulus, yaitu dia telah menganiaya jemaat-jemaat, tidak segan-segan untuk membunuh para nabi, para hamba Tuhan pada saat itu. Tetapi di waktu Saulus berjumpa dengan Tuhan, di waktu Saulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka hidupnya diubahkan. Dia mencari pengikut Tuhan. Dan kita tahu bersama di dalam Filipi 3 dikatakan, kalau kita buka, dikatakan di sana, di waktu Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apa yang dikatakan Paulus? Dia melupakan apa yang di belakangnya. Amin. Yaitu baik keberhasilan maupun kegagalannya. Dia melupakan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena Paulus telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Artinya Paulus mengakui bahwa di sana dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhanlah yang mempunyai kedaulatan penuh atas kehidupannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Sampai dia berani berkata dan sampai dia mengejar terus di waktu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Apa dikatakan Bapak Ibu Saudara? Dikatakan Paulus ingin menjadi kematiannya serupa dengan kematian Kristus. Kebanyakan orang beribadah hanya ingin berkat. Kebanyakan orang beribadah hanya ingin mengalami mukjizat Bapak Ibu Saudara. Bukan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi pada malam hari ini Nabi Yesaya mengajak saya dan saudara, yaitu sebelum kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita harus mengakui bahwa Tuhanlah yang mempunyai kedaulatan penuh atas hidup kita, yaitu otoritas penuh ada di tangannya Tuhan. Amin. Sampai Rasul Paulus berkata, aku meninggalkan dan aku berlari ke depan. Bahkan lebih jauh lagi, Nabi Paulus berkata, dia mau serupa dengan kematian Kristus. Dia telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana? Masihkah kita berkata kita adalah pengikut Tuhan? Sebelum Musa bertemu dengan Tuhan, Musa tidak ada apa-apanya. Musa hanya seorang yang gagapan Bapak Ibu Saudara. Tetapi waktu Musa bertemu Tuhan, mari kita buka sebentar Keluaran pasal 3 ayatnya yang kedua sampai kelima. Ya, Keluaran yang ketiga pasal 2, demikian firman Tuhan. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala. Ini harus perlu digarisbawahi Bapak Ibu Saudara, yaitu dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpan kesaksian
sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah di tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkan kasut dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Terlalu banyak orang Kristen yang mau menghampiri Tuhan, yang mau datang beribadah kepada Tuhan, mereka menganggap sepele ibadah itu. Tetapi Alkitab mencatat, Musa sendiri dikatakan di sini adalah Tuhan berfirman kepada Musa, tanggalkan kasut dari kakimu. Artinya tanggalkan segala kenajisanmu, tanggalkan segala duniamu, karena ini adalah tempat kudus. Mustahil seorang bisa bertemu dengan Tuhan. Mustahil jika seorang berkata dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam ibadah yang dia lakukan, jikalau dia tidak menanggalkan segala bebannya. Bapak Ibu Saudara, Musa masih mau mencari di semak duri, masih mau memastikan. Tetapi di sini dikatakan semak duri itu menyala. Saya boleh waktu saya membaca ini tadi di dalam Yesaya, kita kembali kepada Yesaya ayat 2. Demikian firman Tuhan, para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, dan 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Kita tahu tadi Bapak Ibu Saudara di dalam Keluaran 3 ayatnya yang kedua, semak duri itu menyala. Artinya semak duri itu adalah menyala, yaitu api kudusnya Tuhan. Dan di dalam Yesaya 6 pasal 2 ini dikatakan serafim. Saya catat di sini, serafim secara harafiah adalah malaikat yang menyala. Kenapa bisa? Kenapa Yesaya bisa bertemu Tuhan? Karena dia telah berjumpa dia telah mengalami serafimnya itu, malaikat Tuhan yang menyala. Kenapa Musa bisa bertemu Tuhan? Karena dia telah melintasi yang namanya semak duri yang menyala. Ini Bapak Ibu Saudara, makanya Yesaya berkata, aku adalah orang yang najis bibir, dan berseru. Ayat 3 Bapak Ibu Saudara, saya masuk ke dalam inti khotbah saya pada malam hari ini. Dan mereka berseru-seru kepada seorang, katanya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, Yesaya menyadari bahwa di waktu serafim itu, di waktu para malaikat Tuhan itu, di waktu para malaikat Tuhan itu menaikkan segala doa pujian penyembahan kepada Tuhan, maka di situ Yesaya mengalami yang namanya satu ketakutan. Kenapa? Karena Yesaya sadar bahwa dia adalah seorang yang najis bibir. Yesaya sadar bahwa dia adalah seorang berdosa di hadapan Tuhan. Kita tahu bersama tadi di waktu ibadah siang telah diulas oleh pendeta Rita bahwa di zaman kepemimpinan Raja Uzia, Yesaya tidak pernah bernubuat, Yesaya tidak pernah menegur. Dan dari hal ini kita memastikan bahwa Yesaya, yaitu dia tidak pernah berbuat kepada Nabi Uzia, Raja Uzia. Karena kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena dia berdosa. Makanya dia berkata di ayat ketiga ini, dan mereka berseru kepada seorang, katanya, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Inilah yang ditakuti oleh Yesaya. Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara, orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti mengalami kematian. Musa sendiri dikatakan di dalam kitab Keluaran, waktu dia ingin bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan berfirman kepadanya, biarlah aku lewat, aku akan menudungi engkau dengan tanganku, dan biarlah engkau hanya boleh melihat belakangku saja. Artinya Tuhan berkata, di waktu engkau melihat mukaku, maka engkau akan mati.
Yesaya sadar bahwa dia adalah orang berdosa dan dia berkata, celaka, aku binasa, aku tinggal di tengah-tengah orang yang najis bibir. Di sini Yesaya mengakui kedaulatan Tuhan, mengakui bahwa Tuhan itu yang berkuasa dan punya otoritas. Artinya Yesaya tidak akan pernah bisa membawa bangsa Israel, tidak akan pernah bisa bernubuat kepada bangsa Israel tanpa kekudusan Tuhan, tanpa yang namanya Yesaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, di waktu kita beribadah, kita yang mengaku Kristen, di waktu kita beribadah, sudahkah kita berjumpa dengan Tuhan? Atau kita hanya bertemu dengan diri kita sendiri? Atau hanya kita bertemu dengan masalah kita? Atau kita hanya bertemu dengan seluruh pergumulan dan persoalan kita? Yesaya menyadari dia adalah orang yang najis bibir, yang seharusnya tidak layak di hadapan Tuhan karena dosanya. Tetapi di sini dikatakan malaikat Tuhan itu mengambil yang namanya sepit dan menaruhkannya di dalam mulut Yesaya. Artinya dia mentahirkan Yesaya. Kenapa? Karena Yesaya telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan dia mengakui kedaulatan Tuhan sepenuhnya di dalam nama Yesus. Seberapa banyak kita yang mau mengakui kedaulatan Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Sekali lagi saya tantang kita, seberapa banyak kita, mari angkat tangan bagi orang yang mengakui kedaulatan Tuhan. Haleluya. Orang tidak akan bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan kalau dia tidak dikuduskan, kalau dia tidak ditahirkan dari dosa. Yesaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena kenapa? Dia mengakui kedaulatan Tuhan. Artinya Yesaya menyadari bahwa dia adalah hanya debu tanah sebenarnya. Tanpa kekudusan Tuhan, tanpa Tuhan yang membuatnya menjadi seorang nabi, maka Yesaya tidak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Maka dari hal ini saya mengajak kita pada malam hari ini, marilah kita yang telah beribadah di tempat ini, yang pertama kita lakukan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yaitu mengakui kedaulatan Tuhan sepenuhnya, dan otoritas itu adalah kepunyaan Tuhan sendiri. Kebanyakan orang yang beribadah, dan bukan hanya orang yang beribadah, bukan hanya jemaat, tetapi para hamba Tuhan mengaku telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tetapi justru apa yang kita lihat dari tindakan-tindakan mereka, justru mereka menjadi penghalang atas rencana Allah. Bagi mereka yang telah undur dari pelayanan, saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara, orang tersebut mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena orang yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka kehidupannya akan diubahkan oleh Tuhan itu sendiri. Kita tahu bersama tadi Paulus yang tadinya seorang pembunuh, waktu bertemu Tuhan hidupnya diubah. Demikian juga seorang Musa. Kita tahu bersama kenapa waktu Musa keluar dari tanah Mesir, dia itu seorang pembunuh, Bapak Ibu Saudara. Tetapi di waktu Musa bertemu dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Yesaya mengakui kedaulatan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ayat selanjutnya, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Di waktu apa tadi serafim? Serafim adalah secara harafiah saya berkata tadi, yaitu malaikat yang menyala. Di waktu kita bertemu dengan malaikat yang menyala, di waktu api roh Allah ada di dalam diri kita, di dalam mulut bibir kita, maka disitulah pengampunan Tuhan itu turun kepada saya dan saudara. Dan di waktu kita mengalami yaitu kuasa roh Allah itu, maka kita
mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu sendiri. Baik Paulus maupun Musa, mereka telah menjadi senjata atas kebenaran Allah. Paulus yang telah diubah, Bapak Ibu Saudara, dia sampai dia berkata, aku berlari ke depan. Artinya di dalam hal ini Paulus kita tahu dan dinyatakan bahwa dia setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yaitu dia mengakui kedaulatan Tuhan, maka Paulus siap menjadi senjata kebenaran daripada Allah. Di dalam Yesaya ayat 8 dikatakan di sana, Bapak Saudara, saya bacakan kepada kita semua. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya menyadari bahwa setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, setelah dosanya diampuni, maka Yesaya memberikan dirinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yesaya memberikan dirinya sebagai senjata kebenaran Allah. Pertanyaannya, kita yang mengaku Kristen, kita yang selalu beribadah kepada Tuhan, adakah saya dan saudara memberikan diri kita sebagai senjata kebenaran Allah? Kita yang bisa menjawab sendiri. Tuhan sendiri telah memberikan free will kepada kita, kepada setiap orang. Tetapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini, mari orang-orang yang beribadah, orang-orang yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, berikanlah diri kita untuk menjadi senjata daripada kebenaran Allah itu. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, orang yang menanggalkan pelayanannya. Kalau kita boleh mereview sedikit, melihat Yunus yang mau meninggalkan pelayanannya, yang mana Tuhan mau mengutus Yunus ke Niniwe. Yunus tahu di Niniwe banyak kejahatan. Secara daging, secara manusia, Yunus tidak sanggup untuk datang ke Niniwe. Dan di tengah jalan dia mengambil jalan pintas. Dia ke Tarsis, yang tadinya disuruh ke Niniwe, dia ke Tarsis. Tetapi sewaktu Roh Allah berkuasa kepadanya, Allah memanggil dia kembali. Kita tahu Bapak Ibu bersama bahwa Yunus ditelan oleh ikan yang besar. Untung keluar dari depan Bapak Ibu Saudara. Bayangkan jikalau Yunus yang ditelan ikan itu keluar dari belakang. Lihat sendiri dan tanggapi sendiri. Saya rasa Yunus itu sudah diunjek-unjek ya sama ikan yang besar itu. Kebanyakan kita tidak menyadari panggilan kita. Kita sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan kita telah mengakui kedaulatan Tuhan, tetapi kita malah memilih jalan kita sendiri. Saya mengajak kita pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara, kita yang telah mendengarkan firman ini seperti Yesaya, dia berkata, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang pergi untuk aku? Maka sahutku, maksudnya Yesaya, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu Saudara, jangan mau seperti Yunus. Marilah kita seperti Yesaya yang siap menjadi senjata kebenaran daripada firman Allah, yaitu sama seperti Paulus dan Musa. Bapak Ibu Saudara, apa dampak daripada perjumpaan dengan Tuhan? Dampak daripada perjumpaan dengan Tuhan. Tadi saya berkata, Paulus di waktu bertemu dengan Tuhan, dia menjadi senjata kebenaran firman Allah. Musa yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yaitu Musa siap menjadi senjata kebenaran firman Allah, yaitu Musa siap menjadi pemimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bapak Ibu Saudara, artinya Musa siap menjadi senjata kebenaran firman Allah itu sendiri. Mari, benanikah saya dan saudara
Beranikah Bapak Ibu Saudara yang beribadah pada malam hari ini, dan kita yang melihat live streaming ini, di waktu kita telah mendengarkan firman ini, di waktu kita telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, adakah kita yang berani berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku? Atau kita hanya berkata, ini aku Tuhan, utus dia? Betul apa betul Bapak Ibu Saudara? Mari cek dan dicek kehidupan saya dan saudara. Kita jangan hanya mengaku orang Kristen, tetapi kita hanya melakukan rutinitas kita. Kita jangan mau seperti Yunus yang lari dari panggilannya. Tetapi pada malam hari ini, alamilah perjumpaan dengan Tuhan. Makanya saya suka pujian yang mengatakannya. Kemuliaan hadirat-Mu memenuhi gereja-Mu, kekudusan-Mu ya Tuhan menyucikan bait-Mu. Suruh umat sujud menyembah di hadapan tatanan domba, pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sekarang dan selamanya. Kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam, surga boleh penuh kemuliaan-Mu. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Apa dampak daripada perjumpaan dengan Tuhan? Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Wahyu pasalnya yang keempat. Wahyu pasal 4 ayat 8 sampai 11, demikian firman Tuhan. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia, yaitu Tuhan yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersyukurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia hidup sampai selama-lamanya, dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Orang yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apa dampaknya Bapak Ibu Saudara? Mereka melemparkan mahkota mereka, yaitu kebanggaan mereka. Tetapi di waktu mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka tersyukur di hadapan Tuhan. Mereka mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan. Mereka menaikkan segala hormat, segala ucapan syukur hanya kepada Tuhan. Di sini menyatakan bahwa tua-tua ini mengakui kedaulatan Tuhan sepenuhnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Orang yang telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka mereka akan mempersembahkan, yaitu segala korban yang terbaik kepada Tuhan, kepada Bapa di surga, yaitu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami,
Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Jangan jadi seperti Yunus yang diutus ke Niniwe, Bapak Ibu Saudara. Walaupun Niniwe adalah, kita tahu, kejahatan tingkat tinggi, jangan lari dari panggilan Tuhan, tetapi mari seperti Yesaya yang siap menjadikan dirinya sebagai senjata kebenaran Allah, sama yang siap menjadikan dirinya menjadi senjata kebenaran Allah. Demikian dengan Paulus. Di waktu Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka Paulus siap berlari, yaitu menyatakan kesiapannya untuk menjadi senjata daripada kebenaran Allah itu sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala. Kemuliaan bagi nama-Mu memenuhi gereja-Mu, kekudusan-Mu ya Tuhan, menyucikan bait-Mu. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk pagi ini di hadapan anak domba, pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sekarang dan selamanya. Kudus,
Engkau adalah Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, teramat baik. Terima kasih atas segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan Yesus, di sepanjang ibadah kami ini Tuhan, Engkau telah melawat kami. Engkau telah menyatakan hadirat-Mu, Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau telah memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak disembah, layak dipuji, layak ditinggikan Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih firman-Mu Tuhan Yesus, yang telah Engkau nyatakan di tempat ini, yang telah memberkati kami, yang telah menguatkan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan Yesus, Mas Nasir, yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Berkati pribadinya Tuhan Yesus, urapi lebih lagi Tuhan, dan Kau pakai lebih heran, lebih ajaib lagi Tuhan Yesus. Berkati pekerjaannya Tuhan, apapun yang diperbuat oleh tangan hamba-Mu ini Tuhan, Engkau buat berhasil Tuhan Yesus. Engkau berkati seisi keluarganya Tuhan. Engkau berkati semua yang bertelendang dengan dia Tuhan. Berkat-Mu melimpah atasnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat itu kami berdoa juga Tuhan, buat gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Rozaman Mendever dan Ibu Gembala kami, Pendeta Juliana Baban. Engkau berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus, di mana mereka sedang berada di medan pada saat ini Tuhan. Engkau berkati pelayanan mereka Tuhan. Kekuatan yang baru, kesehatan yang baru Engkau limpahkan kepada hamba-Mu Tuhan. Berkati seisi keluarganya Tuhan, anak-anak mereka Tuhan, dan menantu mereka Engkau berkati Tuhan. Berkati pelayanan hamba-Mu Tuhan. Biar tanda-tanda heran, tanda ajaib dari surga yang menyertai setiap pelayanan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa buat tudung-tudung kami, Bapak Pendeta Niko Nyotor Harjo yang ada di Medan, Bapak Pendeta Bambang Yonan beserta Bapak Edi Pretno yang ada di Medan. Engkau berkati hamba-hamba-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini, di mana mereka melayani pada saat ini Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu, perlindungan sempurna atas kehidupan mereka Tuhan. Terlebih-lebih pelayanan mereka Engkau berkati lebih lagi Tuhan Yesus, biar banyak jiwa-jiwa dituai, banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Oh Tuhan Yesus, dan kami juga memberkati kota kudus Yerusalem. Mari kita angkat tangan kita, mari kita memberkati kota kudus Yerusalem. Diberkatilah Engkau Yerusalem. Shalom, damai sejahtera, sukacita surga yang memenuhi kota kudus Yerusalem. Diberkatilah tembok-tembok-Mu, diberkatilah puri-puri-Mu, diberkatilah adonanmu. Semua orang yang berada di tengah-tengah kota kudus Yerusalem diberkati berlimpah-limpah. Berkat yang sama Tuhan kami bawakan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke dipenuhi dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Damai sejahtera, sukacita surgawi memenuhi kota kami, memenuhi pulau kami, dan memenuhi seluruh bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau berkati pemerintahan kami Tuhan, mulai dari pusat sampai ke daerah. Biarlah Tuhan Yesus Engkau taruhkan roh takut akan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan di tengah-tengah bangsa kami Engkau nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, Engkau nyatakan kebesaran-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan buat umat kepunyaan-Mu yang telah hadir di tempat ini Tuhan. Mereka punya satu kerinduan berjumpa dengan Engkau Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berlimpah-limpah Tuhan. Dan kami percaya ketika mereka datang di tempat ini Tuhan, tidak sama ketika mereka pulang. Mereka akan membawa berkat-berkat yang berlimpah-limpah daripada-Mu Tuhan. Yang lemah telah dikuatkan, yang miskin telah diperkaya, yang putus asa Engkau telah berikan kelegaan kepada mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, dan kami mengklaim janji-Mu Tuhan. Tidak pernah terlambat Engkau memberkati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Begitu juga kami, para hamba-hamba-Mu Tuhan yang telah mengambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini. Oh Tuhan Yesus, Engkau berkati kami Tuhan, urapi kami Tuhan. Taruhkan roh yang menyala-nyala dalam hidup kami Tuhan. Roh keunitian Tuhan Yesus, kebersamaan
persatuan hati Tuhan. Tampakkan di dalam hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, pelayanan kami ini Tuhan jauh daripada kesempurnaan, tapi kami percaya Tuhan Engkau sempurnakan dengan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, sebentar lagi kami menyerahkan dan memberikan persembahan kami Tuhan, baik persembahan persepuluhan, persembahan khusus, dan persembahan biasa. Oh Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan berkat-Mu melimpah atas kami. Engkau berkati setiap tangan-tangan kami yang telah memberikan Tuhan. Engkau berkati 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar lagi kami beranjak dari tempat ini Tuhan, meninggalkan tempat rumah kudus-Mu Tuhan, menuju rumah kami masing-masing. Kembali kami menyerahkan seluruh hidup kami di dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu Tuhan. Engkau menyertai kami dalam perjalanan kami Tuhan. Segala roh-roh kecelakaan, roh berbahaya, roh kecelakaan, roh maut sekalipun kami tolak, kami usir, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati setiap kendaraan yang kami tumpangi Tuhan, baik kendaraan yang roda 2, roda 4, kami percaya Tuhan aman di dalam perlindungan-Mu Tuhan. Dan sebelum kami beranjak dari tempat ini Tuhan, Engkau sempurnakan berkat-Mu Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu, mari kita arahkan hati kita ke surga, mari kita terima berkat. Pulanglah dengan membawa berkat anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih-Nya yang sempurna di dalam anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan yang masih dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini, besok sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan telah diberkati malam hari ini bersama-sama dengan saya, kita katakan amin. Shalom.